Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Tarakanita, Jakarta. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak ingat selalu, pada masa pandemi ini selalu patuhi protokol kesehatan. Marilah sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, kita semangati diri kita sendiri dan teman-teman kita dengan mengucapkan salam Tarakanita dengan penuh semangat. Bersama-sama, salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Anak-anak, mari kita mulai belajar hari ini ya. Apa tujuan belajar kita hari ini? Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan. Kedua, anak-anak mampu menjelaskan manfaat gaya. Mari kita mulai. Silakan duduk yang baik, perhatikan baik-baik penjelasan dari Ibu. Apakah pokok pikiran itu? Pokok pikiran adalah ide utama paragraf. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Yang pertama, membaca dengan cermat. Kedua, temukan kalimat utama. Yang ketiga, menyimpulkan kalimat utama. Apakah ciri-ciri pokok pikiran? Ciri-cirinya, pokok pikiran terdiri dari kalimat utuh. Pokok pikiran merupakan kalimat yang dapat berdiri sendiri. Pokok pikiran merupakan kalimat yang tidak mengandung kata sambung. Dan pokok pikiran berisi topik permasalahan. Ayo berlatih, bacalah teks lahirnya bahasa pemersatu bangsa. Kemudian, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Marilah kita mulai. Kita baca dulu. Lahirnya bahasa pemersatu bangsa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku bangsa dan budaya. Kekayaan itu pun berdampak pula pada kekayaan bahasa yang dimilikinya. Di Indonesia, tercatat ada ratusan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita temukan kalimat utamanya. Kalimat utama terletak di awal paragraf karena bersifat umum dan kalimat selanjutnya mendukung kalimat pertama. Pokok pikirannya adalah Indonesia kaya akan suku dan budaya. Paragraf kedua, bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, di atas keragaman bangsa dan bahasa, diciptakanlah bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengetahui bahwa bahasa Indonesia mulai ada dan ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tepatnya saat peristiwa Sumpah Pemuda di Kongres Pemuda II. Namun, ternyata bahasa Indonesia telah lahir sebelum peristiwa tersebut. Mari kita temukan kalimat utama dalam paragraf kedua. Kalimat utama terletak di awal paragraf karena bersifat umum. Kalimat kedua menguatkan isi dari kalimat pertama dan kalimat selanjutnya mendukung kalimat pertama. Pokok pikiran pada paragraf kedua adalah bahasa adalah alat komunikasi. Paragraf ketiga, peristiwa lahirnya bahasa Indonesia ini masih belum diketahui oleh banyak orang. Bahasa Indonesia sebenarnya lahir pada tanggal 2 Mei, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Berdasarkan hasil penelitian seorang ahli linguistik bernama Harimurti Kridalaksana, istilah bahasa Indonesia diciptakan oleh M. Tabrani dalam Kongres Pemuda I pada tanggal 2 Mei 1926. Menurut sejarah, awalnya dalam Kongres Pemuda I tersebut, M. Yamin menulis teks Sumpah Pemuda yang berisi berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Namun, pada waktu yang sama, M. Tabrani mengusulkan untuk mengubah kata bahasa Melayu menjadi
bahasa Indonesia. Sejak saat itulah bahasa Indonesia lahir. Oleh sebab itu, pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional sekaligus Hari Kelahiran Bahasa Indonesia. Kita temukan kalimat utamanya. Kalimat utama terletak akhir paragraf karena berisikan keseluruhan isi paragraf dan kalimat-kalimat sebelumnya memberikan penjelasan mengenai isi kalimat terakhir. Pokok pikiran pada paragraf ketiga adalah tanggal 2 Mei adalah hari kelahiran bahasa Indonesia. Jadi, pokok pikiran pada bacaan tersebut adalah 1. Indonesia kaya akan suku dan budaya. 2. Bahasa adalah alat komunikasi. Yang ketiga, tanggal 2 Mei adalah hari kelahiran bahasa Indonesia. Anak-anak, ayo kita kerjakan bersama Ibu tema 7 pada halaman 88. Anak-anak, silakan dikerjakan. Oke, baik anak-anak, mari kita amati gambar berikut. Kira-kira memanfaatkan gaya apa ya? Gambar yang kedua, memanfaatkan gaya apa? Oh, untuk bola lampu ini memanfaatkan gaya listrik. Kegiatan berikut memanfaatkan gaya otot. Nah, anak-anak perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Masing-masing gambar tersebut memanfaatkan gaya apa? Nah, kegiatan parasut ini memanfaatkan gaya gravitasi. Kegiatan berikut, yaitu rem pada sepeda, memanfaatkan gaya gesek. Kegiatan ini yang menggunakan magnet besar ini untuk mengambil besi-besi yang tidak dipakai, itu memanfaatkan gaya magnet. Anak-anak, mari kita review kegiatan belajar kita yang sudah kita pelajari kemarin tentang manfaat gaya. Gaya otot bermanfaat untuk membuat manusia bisa berjalan, manusia bisa bekerja, manusia bisa mengangkat beban, dan makhluk hidup lain bisa berburu dan mencari makan. Manfaat gaya gesek antara lain: 1. Dapat membantu benda bergerak tanpa tergelincir. 2. Mampu membantu menghentikan benda yang bergerak. 3. Memudahkan memindahkan benda. Manfaat gaya listrik yang pertama, memberi penerangan. 2. Memberi tenaga bagi peralatan elektronik. 3. Memacu jantung yang berhenti bekerja dengan alat pacu jantung. Nah, apa manfaat gaya magnet? Pertama, magnet pada ujung gunting jahit berfungsi untuk mencari jarum. 2. Magnet pada bel listrik berfungsi untuk menggerakkan pemukul lonceng. 3. Magnet pada dinamo sepeda berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. 4. Magnet pada kompas berfungsi untuk menunjukkan arah utara dan selatan. 5. Magnet pada pintu kulkas berfungsi sebagai perekat pintu dengan kulkas. Manfaat gaya gravitasi bumi: 1. Menarik air jatuh ke bawah. 2. Menarik semua berat tubuh kita sehingga tidak melayang. 3. Menarik parasut jatuh ke bawah. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah sudah jelas? Terima kasih untuk semangat hari ini dan selamat belajar. Tuhan memberkati.